2 hektar ladang ganja dimusnahkan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara di perbukitan Torsi Hite, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ladang ganja yang sudah hampir dipanen pemiliknya tersebut langsung dimusnahkan petugas. Petugas BNNP, Brimob dan Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara memusnahkan 2 hektar lahan ganja di perbukitan Torsihite, Penyambungan Timur Mandailing Natal. Di lokasi ini total ada 20.000 batang pohon ganja siap panen berusia 4 hingga 5 bulan. Meski berhasil memusnahkan tanaman ganja, namun kali ini petugas kembali gagal menangkap pemilik ladang. Penemuan ladang ganja di wilayah ini sudah 3 kali dilakukan petugas dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Petugas akhirnya membakar lahan untuk memutus peredaran ganja di wilayah Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Husein Lubis, News melaporkan. Iya, sementara itu upaya penyelundupan benih lobster senilai 38 miliar rupiah digagalkan polisi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebanyak 10 koper dan 6 box berisikan sebanyak lebih dari 700.000 benih lobster disita petugas kepolisian Bandara Soekarno-Hatta dan Badan Karantina. Lobster jenis mutiara dan pasir senilai 38 miliar rupiah ini akan diselundupkan ke negara Vietnam. Selain menyita barang bukti, polisi juga mengamankan 6 tersangka. 5 diantaranya merupakan petugas keamanan penerbangan maskapai Lion. Peran yang dilakukan para pelaku juga berbeda-beda, mulai dari pengemas benih lobster hingga membantu meloloskan pemeriksaan mesin X-ray yang ada di kargo bandara. Tersangka menyelundupkan barang ilegal itu mulai menggunakan koper dan menyamarkannya untuk dikirim melalui kargo. Kini kepolisian Polres Bandara Soekarno-Hatta juga sedang memburu 7 tersangka lain yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara News melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat diskusi komunitas pengemudi ojol dan perusahaan aplikator di Jakarta. Sementara itu keributan dan aksi saling pukul kembali terjadi karena suara keras dari sound horeg di Malang, Jawa Timur. Diskusi transportasi dengan tema transportasi online yang adil dan berlanjutan di sebuah hotel di Jalan Pacenongan, Gambir, Jakarta Pusat mendadak ricuh. Anggota komunitas ojek online yang berbeda pendapat melayangkan interupsi kepada pembicara hingga mengundang reaksi protes. Akibatnya, diskusi harus dihentikan sejenak. Kericuhan berlanjut hingga keluar hotel. Kedua masa komunitas ojol terlibat aksi adu mulut hingga harus dibubarkan paksa polisi. Dalam diskusi tersebut, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub menghadirkan perusahaan aplikator, pengamat transportasi, dan perwakilan beberapa komunitas ojol. Selain menolak wacana dijadikan buruh, komunitas ojol juga meminta kenaikan tarif dan potongan aplikasi maksimal 10%. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, News melaporkan. Kericuhan dan aksi saling pukul antara warga dengan peserta karnaval terjadi saat perayaan bersih desa Kelurahan Mukiorejo, Sukun, Kota Malang. Terlihat seorang warga memprotes kehadiran sound horeg karena sangat mengganggu. Merasa tidak terima, peserta sound horeg pun mengeroyok warga tersebut. Pemerintah Kota Malang sangat menyesalkan kejadian ini. Pemkot Malang pun masih menunggu regulasi dari Pemprov Jatim terkait penggunaan sound horeg di Kota Malang. Sudah kita larang, kemarin sudah saya sampaikan. Tentunya aturan terkait horeg di Kota Malang kan sudah jelas. Ya, nanti kita akan detilkan lagi, kita akan tegaskan lagi. Sementara itu menurut pelaku budaya setempat, saat ini penggunaan sound horeg sudah tidak sesuai peruntukannya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Kericuan mewarnai aksi unjuk rasa nelayan di alun-alun Parigi, Kabupaten Pangandaran. Massa membakar perahu dan merusak mobil pemadam kebakaran. Sementara petugas damkar harus menyelamatkan diri dari amukan massa. Massa juga merobohkan pagar kantor bupati setelah pendemo tidak berhasil bertemu dengan Bupati Pangandaran. Massa yang mengatasnamakan Forum Benih Baby Lobster mendesak agar Pemda segera mengeluarkan surat keterangan asal benih-benih lobster. Mereka menyesalkan karena daerah lain sudah mengeluarkan SKAB.
Sekda Kabupaten Pangandaran akhirnya menemui massa. Sementara Kapolres Pangandaran yang turun langsung ke lokasi menjamin pengawalan proses mediasi agar tetap berjalan damai. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. 3 pria lansia diduga terlibat dalam aksi pencurian seng di Kota Padang, Sumatera Barat. Komplotan ini ditangkap di lokasi berbeda bersama barang bukti hasil kejahatan. Ketiga pelaku pencurian ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polresta Padang dari 3 lokasi berbeda di kawasan Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Mereka ditangkap setelah terbukti terlibat dalam aksi pencurian seng milik warga yang digunakan sebagai pagar pembatas lahan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit beca motor yang digunakan saat beraksi, serta barang bukti seng hasil curian yang telah dijual kepada seorang penada. Aksi ketiga pelaku menyebabkan kerugian cukup besar bagi korban mencapai 9 juta rupiah karena kehilangan 40 kodi seng. Modus pelaku dengan mengaku sebagai pemilik lahan yang sudah dibatasi dengan seng oleh korban. Dengan berpura-pura membuat sengketa, pelaku dan komplotannya mencuri seng pembatas lahan tersebut dan dijual ke penada. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah menjalankan aksinya di 5 TKP di wilayah Kota Padang. Kini, ketiga pelaku yang rata-rata telah lanjut usia bersama barang bukti digelandang ke Mapolresta Padang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Eksekusi bangunan sekolah dan rumah di Kota Bengkulu diwarnai kericuhan. Pemilik menolak eksekusi dan dengan sengaja membakar rumahnya sendiri. Bukan di sini, bukan di lapangan. Kan sudah, masih ada upaya hukum. Inilah upaya hukumnya, gugatannya sudah. Ya sidang artinya nggak boleh dieksekusi. Nanti dieksekusi ketika sidang setelah dilakukan. Putusan belum selesai. Proses eksekusi lahan sekolah PAUD dan 1 rumah di Jalan Raden Patah, Kota Bengkulu diwarnai kericuhan. Keluarga termohon sempat menghalang-halangi proses eksekusi hingga terjadi adu mulut dengan jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu. Saat adu mulut terjadi, tiba-tiba bangunan rumah yang menjadi salah satu objek eksekusi sengaja dibakar oleh keluarga termohon eksekusi. Api tiba-tiba membesar, membuat panik puluhan polisi dan warga sekitar. Kebakaran meludeskan seluruh bangunan semi permanen. Tak lama berselang, polisi mengamankan pihak keluarga termohon yang diduga melakukan aksi pembakaran. Ternyata bangunan sebelah terbakar. Namun demikian, tidak mungkin kejadian tersebut tiba-tiba. Kami sebarkan teman-teman intel untuk berbagai apa penyebab jadi kebakaran ini. Ternyata ada unsur kesengajaan. Meski sempat terhambat akibat terjadi kebakaran, jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu tetap mengeksekusi dengan merobohkan bangunan dan mengosongkan lahan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan melaporkan.